Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasudin, Pak Ahmad Haryadi, tentang pengelolaan lingkungan di rumah kita. Pengen tahu lebih jelasnya? Yuk kita tanya-tanya. Di sebelah saya sudah ada Pak Kasudin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hari ini saya dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara pengen nanya-nanya tentang pengelolaan lingkungan di rumah, Pak. Pengelolaan lingkungan di rumah. Seperti apa sih, Pak? Kayak ini nih contohnya ada banyak nih. Coba bisa dijelaskan, Pak? Iya, terima kasih rekan Ilyas. Jadi saya senang sekali bisa berbagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan pengelolaan lingkungan ya. Jadi di kantor Sudin LH Jakarta Utara ini ada prototipe sebuah rumah yang di dalamnya ada kegiatan pengelolaan lingkungan. Prototipe rumah ini waktu pembuatannya ya terinspirasi dari adanya berbagai kegiatan aktivitas masyarakat. Ada yang hanya cuma ada kolam ikannya, ada yang urban farmingnya, ada kegiatan greenhouse-nya, ya, ada juga musola yang ramah lingkungannya, kemudian juga ada interaksi di dalam, ya, ada tamannya, ada saung dan sebagainya. Ini kita akumulasi prototipe sebuah rumah, ya, dalam melakukan pengelolaan lingkungan menjadi rumah miniatur Betawi, ya, kita desain karena kita di Jakarta dengan kegiatan pengelolaan lingkungan. Alhamdulillah waktu itu saya sampaikan kepada Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota berkenan ya bersama tim jajaran melakukan meresmikan prototipe rumah miniatur Betawi dengan kegiatan pengelolaan lingkungannya. Apa saja di dalamnya? Kalau kita lihat di rumah ya yang luas halamannya, siogianya memang memanfaatkan rumah halaman itu untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Di antaranya kalau ada space ya ada buat musola, maka musolanya dibuat yang ramah lingkungan. Seperti apa ya di dalamnya? Kalau rumah musola ini tempat wudhunya, ya kan, contoh tempat wudhunya. Nah, tempat wudhunya ini harus jangan dibuang, tapi dimanfaatkan kembali airnya untuk kolam ikan, ya, ikan lele diantaranya. Terus dalam musola itu juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti menyediakan dispenser. Ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada jamaah untuk bisa menikmati air tanpa perlu membawa botol plastik ataupun gelas plastik. Kemudian juga kita lengkapi juga dengan energi, ada teknologi ozon ya diantaranya untuk mengurangi, meminimalisir virus atau bakteri ya di dalam ruangan. Itu diantaranya aspek ramah lingkungannya. Kemudian juga di lingkungan luarnya kita tanamin pohon, taman, ya, yang baik itu tanaman obat keluarga maupun juga tanaman hias. Baik, di dalam rumah juga ada tempat kebun bibit, ya, ada tempat penanaman pohon ataupun mungkin mengembangkan tanaman. Nah, ini dituangkan dalam sebuah lokal yaitu namanya greenhouse. Ya, nah greenhouse ini sebagai bagian ya dari kita untuk melakukan pembibitan pohon, kemudian pengembangbiakan tanaman dan sebagainya. Dan juga sangat berguna sekali dalam rangka untuk membuat ekosistem. Jadi capung, ya, tawon, kupu-kupu itu senang tuh hinggap. Itu merupakan bagian juga dari ekosistem alam. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh juga ya, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Kemudian dia ada aspek lain yaitu kita buat urban farming ya untuk penanaman pohon-pohon tanaman obat keluarga
ataupun tanaman-tanaman yang bermanfaat ya bagi lingkungan. Kemudian juga memanfaatkan sayur-sayuran ya untuk urban farming ini, dan juga tanaman-tanaman yang bermanfaat lainnya. Kemudian juga kita juga buat spesial kalau memang di dalam rumah itu ada lahan, kita buat kolam gizi kita sebut. Jadi kolam gizi ini untuk memanfaatkan, nanti kolam gizi ini akan bersinergi juga dengan adanya rumah magot. Jadi kolam gizi rumah magot ini ada sirkular ya, ada sirkular. Kalau kolam gizi nanti butuh pakannya itu dari magot. Ya, dari magot yang sudah ekosistem. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan hasil dari magot, ampas yang jadi makan dari magot itu bisa buat pakan ternak. Kemudian juga kita juga ada di dalamnya kolam gizi ini juga untuk tanaman-tanaman pendukung lainnya. Ya, ada termasuk juga kegiatan yang memang bisa bermanfaat, sampah organik tadi itu bermanfaat untuk kolam gizi. Baik, selanjutnya kami juga mengelola sampah. Jadi sampah yang organik tadi ya kita jadikan kompos. Kemudian sampah yang anorganik itu juga kita jadikan, kita manage dengan kegiatan gerakan sedekah sampah dan juga bank sampah ya. Jadi dari gerakan sedekah sampah kemudian dikumpulkan, dipilah, hasilnya diangkut ke bank sampah. Nah, begitu juga kami juga melakukan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan, yaitu minyak jelantah. Jadi minyak jelantah kita tidak buang, tapi diproses kembali menjadi biodiesel. Jadi gerakan sedekah sampah dan sedekah minyak jelantah dijalankan bagi segenap aparat ya, ASN dan juga PJLP di Sudin Ela Jakarta Utara yang kita lakukan rutin setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi kami punya aktivitas. Nah, ini menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan. Ditambah ada saung kreasinya sebagai tempat interaksi ya, dan juga taman interaktifnya juga sebagai bagian juga dari edukasi di dalam kegiatan pengelolaan lingkungan ini. Demikian sekilas info tentang pengelolaan lingkungan di rumah kita. Oke, sekarang kita lihat dulu Pak satu-satu nih Pak. Ya. Katanya yang ada pengelolaan lingkungan, terus ada ikan. Ya. Yang dekat mana dulu nih Pak? Ya, ini kita lihat musola nih. Ini ada musola. Ini ada tempat wudu. Nah, kemudian tempat wudunya airnya ini ngalir, tidak dibuang. Ya, di sini ada ikan lele ya. Kecuali kita juga pisahkan, ada juga yang memang tempat alirannya tidak ke kolam ikan, tapi dia keluar. Nah, itu kalau untuk nyuci sabun. Tapi kalau untuk wudu sendiri, ini kita ada tempat untuk kolam ikan ya. Jadi dari wudu langsung masuk ke dalam wadah saluran air. Nah, saluran ini dimanfaatkan kembali untuk kolam ikan. Ini nggak penuh Pak? Nggak penuh karena kita ada dikasih batas atasnya. Ya, greenhouse. Wah, ini greenhouse nih Pak. Ya, ada tanaman serai, ada pepaya, ada markisa, ya. Ada markisa. Kemudian dalam juga ada pisang, ada cincau, ada pare belut ya. Kemudian juga macam-macam ya. Ini kita visualisasikan dalam kegiatan greenhouse. Lanjut kemana lagi Pak? Kita lihat ini juga ada pembibitan sengaja karena di tempatnya kadem nih anggur ya. Anggur nih Pak. Anggur. Ya, ada anggur juga deh. Anggur. Kemudian di sini ada juga tanaman mangga, kemudian
ada anggur ya, anggur jenis Brazil ya. Kemudian ada jeruk. Ya, ada juga, nah ini jambu ya. Nah, ini sengaja kita buat tempat air mengalir kerucukan nih. Iya. Ya. Dan juga ada cabe ya, ada Sayur mayur juga. sayur ada, mayur ya. Wah, ada singkong dan sebagainya. Nah, kita juga nih membuat satu sistem gerakan sedekah sampah. Ya. Nah, ini kita buat nanti karyawan maupun PJLP yang mau buang sampah, yang mau sedekah sampah di sini. Ya, ada 7 tempat. Nah, ini sedekah sampah. Kalau kertas organik, kalau kertas logam, ya, plastik ini ke bank sampah. Kalau organik ke composting, e-waste nanti ya B3 e-waste itu nanti ke Sudin, ke Dinas LH. Jadi memang hampir residu kita bisa tangani, ya, lebih banyak apa yang ditangani daripada yang dibuang. Yang dibuang itu memang udah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu baru ke Bantar Gebang. Tapi lebih banyak kita diolah dan ditangani sendiri. Ya, ini gerakan sedekah sampah. Nah, kemudian terkait juga di sini ada beberapa kegiatan seperti saung kreasi, kita bisa diskusi ya. Kemudian ini ada tempat juga buat kalau kita mau display kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan di sini. Baik, ya ini salah satu bagian. Nanti kita bisa lihat lagi di greenhouse ya. Nah, kita padukan juga ada taman. Ini Taman Dharma Wanita ini. Oh, ini. Taman Dharma Wanita PKK Dharma Wanita Sudin Ibu-ibu ya, Ibu-ibu Sudin LH Jakarta Utara. Nah, kemudian terkait juga ya, ini kita masuk ke dalam greenhouse. Nah, di sini ada kegiatan pembibitan ya, pengembangbiakan tanaman-tanaman toga dan juga yang bermanfaat ya. Kalau untuk masyarakat Ya. ada pelatihannya Pak, misalnya mau Ya, nanam seperti ini, kayak begini Pak. ya, kalau pernah juga ada yang belajar ya dari baik itu dari anak-anak sekolah maupun tempat taman Quran, anak-anak santrinya juga belajar ke sini. Nah, ini kita lagi perapian nih, lagi perapian greenhouse ya, tempat untuk menata tanaman yang sudah disemai tadi. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ini kita mengulang lagi nih tanaman anggur. Jadi ini ada anggur. Tadinya anggurnya udah lebat ya. Cuma diganti dengan jenis yang lain. Ya. Nah, ini nih salah satu bentuk kita pembuatan semacam kayak okulasi. Ya, ini cincau. Nah, hasil tanaman hari ini kita juga dapatkan ini brokoli nih. Ini tanaman sayur brokoli. Ya, sama Pak. Ini brokoli. Kita akan jadikan sayur. Nah, kemudian nih daun cincau. Nah, ini dimanfaatkan. Ini tempat interaksi ya, tempat interaksi. Nah, ini kita memanfaatkan juga nih bahan-bahan bekas. Bisa jadi tempat cuci tangan ya. Nah, ini kita manfaatkan kembali, masuk juga galon-galon nih, galon-galon bekas kita manfaatkan juga untuk kegiatan pot ya. Iya, ada ulang. Ya, kemudian dia nih pemanfaatan kembali juga tanah-tanah yang kosong kita tanemin ya dengan tanaman hias. Kemudian di sana ada bank sampah, ada rumah magot, sana ada kolam gizi. Gitu. Nah, itu beberapa agenda ya kita di kantor Sudin LH Jakarta Utara ya, sebagai bagian dari bentuk membuat satu konsep pengelolaan lingkungan di rumah kita. Demikian. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita sekarang sudah tahu bagaimana cara pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dan lingkungan untuk di rumah kita. Bagaimana cara memanfaatkan sampah dengan baik agar sampah tidak menumpuk dan bisa mendaur ulang sampah kembali.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.